Oke. Ya, jadi seperti tadi saya bilang tadi bahwa nanti dua project kita hari ini adalah mengacu pada dua rangkaian ini ya. Rangkaian yang kita lengkapi dari yang kemarin yaitu rangkaian LED dan buzzer plus rangkaian LDR begitu untuk dua port ini. Oke. Kodenya silakan diambil di link seperti biasa pada folder part 3. Langsung dibuka aja file TXT-nya dan langsung dikopas ke Arduino ini untuk diupload ya. Silakan dicoba langsung. Untuk 8266 dan 32. Diambil di link s.id resources modular pada folder part 3-nya ya. Nah, insya Allah sudah nggak butuh lagi library karena sudah kita pasang pada pertemuan yang kedua kemarin ya. Oke, silakan nanti kita bahas sambil jalan tentang bagaimana isi sketch yang baru ini begitu. Ya, terima kasih Pak Rifat sudah di-share linknya ya di chat. Ya, s.id resources modular. Bagi yang pakai 8266 maka ngambil yang 8266, bagi yang pakai 32 ambil yang 32. Oh, ini oh ya, keliru nulis. Oke, ada kesulitan saat mengupload? Soalnya sudah saya coba dua-duanya kodenya jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, nanti di sini ada bagian yang baru yaitu kita tambahkan ada bagian untuk pengaturan WiFi untuk lokalnya ya. Jadi bisa kalau kemarin kan hanya di access point di sini ya, access point di sini. Nah, sekarang kita lengkapi dengan dia bisa terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah di sini. Nah, saat kita koneksi ke WiFi ke rumah, maka nanti ESP itu akan mendapatkan IP dari server DHCP-nya yang ada di router kita, di WiFi di rumah. Dikasih IP yang acak ya, tergantung eh, mana IP yang kosong di jaringan itu. Jadi kalau kita ingin IP-nya itu tetap, maka kita bisa menggunakan bagian baris yang ini. Ini silakan di uncommon ya, dibuka, nanti bisa diatur sini IP-nya berapa yang kita inginkan, gitu. Nah, sementara saya nggak ngasih dulu karena biar kita nyoba kalau dia pakai IP yang dinamis, nanti bisa kita tetap terkoneksi begitu. Oke, sambil silakan di upload dulu. Ini ada yang di chat minta penjelasan tentang konsep pembacaan LDR. Oke, sebentar ya, saya buka filenya dulu untuk LDR. Oke, sambil anu ya, menunggu yang upload sambil menambah wawasan saja. Bagi yang sudah paham bisa nanti sambil menambahkan. Bentar, saya bukakan. Oke, ini LDR ya, prinsipnya LDR. Saya bukakan basic LDR-nya. Bentar. Oke, ini sedikit tambahan untuk tentang LDR ya. Oke, jadi pada proyek kita memang menggunakan LDR yang jenisnya masih bare ya atau masih komponen karena biar kita lebih pas dengan kebutuhannya. Jadi LDR seperti kita ketahui adalah bentuk lain daripada resistor ya, yang dimana resistornya itu dipengaruhi oleh cahaya nilai resistansinya. Jadi di sini ada bagian yang seperti ini di dalam bagiannya LDR yang itu kalau bagian tengahnya surface-nya atau permukaannya itu terkena cahaya, maka akan berubah nilai eh, penutansinya ya. Sehingga dia akan bisa mengalirkan arus listriknya. Yang di sini nanti pengaruhnya adalah pada nilai resistansi ya. Nah, ini.
Jadi kalau ini gambar sederhananya, jika LDR itu terkena cahaya lebih banyak, maka hambatannya akan mengecil. Juga sebaliknya, semakin sedikit cahayanya, maka hambatannya semakin besar. Nah, bahkan sampai ke orde mega ya, mega ohm. Secara teoritis begitu. Kalau dia kena cahaya terang, dia akan sampai ke orde sekitar beberapa puluh atau ratus ohm saja begitu. Nah, karena dia resistor, kita bisa menggunakan untuk pembacaannya dengan menggunakan sistem pembagi tegangan seperti ini, ya, pembagi tegangan seperti ini. Yaitu nanti si LDR itu akan dipasang seri dengan sebuah resistor begitu. Nah, yang nanti pada titik pertemuan antara dua resistor ini, LDR dan resistor yang lainnya itulah kita ambil sebagai untuk pembacaan datanya. Di sini pada rangkaian Arduino ya. Nah, itu adalah prinsipnya tadi gitu. Prinsip pembacaan rangkaian RDR seperti itu. Nah, kalau RDR yang bentuknya modul itu biasanya sudah dalam bentuk dia hanya nilai digital. Kita hanya bisa mengatur di bagian trim portnya itu kapan dia dianggap satu, kapan dianggap nol. Jadi nggak bisa membaca beberapa pembacaan nilai cahayanya di sini. Seperti itu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi diserikan ya. Oke, sudah selesai mengupload? Masalah sudah ya? Menguploadnya sudah selesai. Nah, jangan lupa tadi ya, ini sudah sesuaikan tadi ya tentang password WiFi-nya ya. Nah, kalau ini sekarang boleh sama dengan WiFi yang ada di rumah ya, kalau yang ini, bagian ininya. Nah, oke sambil silakan dibuka di sketsnya. Ini saya jelaskan sedikit tentang maksud daripada bagian-bagian daripada sketsnya itu. Nah, di situ karena ada beberapa fungsi yang akan kita kendalikan atau kita monitoring, maka saya buat itu terpisah ya. Jadi setiap bagian itu dibuat dalam bentuk function ya. Coba lihat di baris 30 sama 41. Kalau di Arduino-nya belum muncul baris, bisa diaktifkan di settingan file preferences ya. Jadi ini penting untuk memudahkan kita dalam membaca kode. Jadi diaktifkan di Arduino IDE-nya. Arduino IDE-nya kita aktifkan. Bagi yang belum mengaktifkan ininya, ini saya tunjukkan sedikit. Belum mengaktifkan ininya apa namanya? Belum mengaktifkan nomor barisnya. Ini trik sederhana tapi penting. Bisa dibuka di sini di bagian menu ya. Nah, di menu, bentar ini kok terkunci. Oh. Di menu, di preferences, ini ada display line number. Ini kalau diaktifkan, dia akan menambil. Kalau ini dihilangkan, dia hilang nomor barisnya di sini. Nah, ini membantu kalau kita butuh untuk ngecek. Silakan dinyalakan aja ininya, display line number ini, sehingga nanti ada nomor barisnya di sini. Itu membantu kita untuk melihat baris mana yang ada masalah jika terjadi error itu. Ya, di file, preferences, ini display line number ya. Bagi yang pakai Arduino IDE yang versi 2, silakan disesuaikan aja. Ya, ini diaktifkan biar muncul. Oke, saya kembalikan lagi ke slide tadi. Nah, di sini ya. Jadi di baris 30 itu sampai 41 ini adalah bagian untuk merespon request atau permintaan dari saat kita buka HTTP-nya, IP-nya itu ya. Jika hanya hanya biasa IP saja tanpa apapun, dia akan menampilkan bagian info ya. Jadi info tentang penggunaan pengendalinya. Kalau ada perintah garis miring get IP, maka dia akan menjalankan ini handle get ya get IP dan seterusnya di situ. Jadi setiap setiap maksud dari garis miringnya itu requestnya itu langsung diteruskan kepada function yang terkait di sini. Juga untuk buzzer dan juga untuk LDR seperti ini. Nah, nanti dari sini misalnya LED satu on, maka dia akan langsung membuka bagian ini. Jika ditemui bahwa nanti requestnya di HTTP-nya adalah garis miring LED satu on, maka dia akan menjalankan function ini. Yang di sini adalah untuk menyalakan LED.
Aslinya sebenarnya ini perintahnya, ini dia perintahnya sebenarnya. Perintah kita biasanya kalau kita meng-on-kan LED ini aja. Ini hanya respon balik ke webnya untuk tampilan bahwa ada pesan mengenai LED satu on begitu aja. Ini dihilangkan pun nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ini hanya respon ke serial print kalau kita ingin mengecek. Juga berlaku untuk yang LED satu off. Jadi nanti kalau kita ingin menambahkan misalnya LED lain, tinggal aja diusung aja sini. Misalnya LED satu, LED 2 on, LED 3 on, atau LED 4 kan bisa di sini. Ini saya buat tiga ada on, off, dan blink ya. Blink itu kedip ya. Nah, sama, jadi hanya dibedakan pada ininya saja. Jadi requestnya ini apa, garis miring apa, maka dia akan menjalankan function yang mana yang sesuai begitu. Juga untuk buzzer ya. Ini untuk buzzer, jika ada perintah buzzer on, nah ini buzzer on, nah ini harus sama persis ya teksnya ya, nggak boleh beda. Saat kita ngetik di HTTP-nya, maka dia akan menjalankan yang sesuai ini. Kalau on ya ini, kalau off ini, kalau beep ya ini. Beep itu kayak bunyi bunyi dan mati gitu. Itu. Nah, lalu untuk pembacaan data LDR juga sama sebenarnya. Bedanya apa? Di sini bedanya adalah di sini bentuknya adalah text plain ya. Jadi kita kirimkan nanti hasil pembacaan ini dari LDR-nya dengan perintah analog read ini kita bacakan. Dia dikonversi ke bentuk string ya, teks karena untuk perintah send ini hanya bentuk teks yang bisa diterima. Jadi dibaca dulu nilai analog dari LDR-nya, lalu dikonversi ke bentuk teks. Nah, teksnya kita kirim. Kirimnya ke tadi ke HTTP-nya itu. Nah, tapi di sini bedanya apa? Dikirimkan sebagai teks, bukan sebagai HTML. Bedanya HTML kan? HTML kan ada formatnya ini, format misalnya bentuk perintah HTML-nya itu yang lazim di HTML, misalnya apa ngubah ukuran, ngubah ngubah apa bentuk font dan sebagainya, lalu format HTML body dan sebagainya itu. Ini hanya teks murni, supaya nanti kita dapat angkanya saja tanpa mendapatkan yang lainnya. Nah, ini kita kirim datanya. Juga untuk request untuk IP address. Nah, di sini nanti kita bisa memperoleh IP berapa yang diperoleh oleh ESP dari access point yang ada di rumah. Jadi kita dengan perintah ini kita bisa membaca tanpa kita lihat di serial monitor ya, berapa IP yang dikasih oleh router yang ada di rumah atau WiFi yang di rumah kepada ESP. Jika kita bisa membuka ESP-nya tanpa kita harus membaca di serial monitor, ya. Karena kan nanti kan kalau sudah dilepas kan nggak lagi nyambung ke komputer, kita nggak tahu berapa IP-nya. Kalau pas dia IP-nya dinamik ya atau tidak statis gitu. Nah, misalnya nanti kita buka ya. Nah, ini kalau tadi tanpa apa? Tanpa garis miring tadi, dia akan menampilkan cara pemakaian seperti ini. Nah, ini nanti IP-nya dinamis, berubah-ubah sesuai dengan IP yang ada dikasih dari access point yang ada di rumah, begitu. Oke, ini tentang sekilas tentang sketch-nya ya. Nah, kita masuk ke bagian untuk aplikasi Android-nya. Nah, untuk aplikasinya ini kita nggak perlu buat, saya sudah ngasihkan projectnya, silakan dibuka. Nanti kita bahas aja tentang bagaimana cara memahami projectnya. Oke, silakan dibuka dulu projectnya. Di dalam sama resources kodular, foldernya part 3 nanti ada file AIA itu ya. AIA itu filenya kodular, jadi tinggal di menu pilih project import begitu. Ya, dibuka di project import. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka di kodularnya, langsung diimport di menu kodularnya. Saya tunjukkan sedikit ya. Oke, kita buka kodularnya. Bentar, tadi kodularnya mana? Kodularnya. Oke, tadi yang tadi dari link tadi itu silakan di download ya, AIA. Ini tinggal nanti misalnya kita kita buka gini, kita aja, kita import project. Import project, buka file AIA-nya tadi. File AIA tadi yang sudah kita download tadi. Ini sekarang namanya adalah apa ya namanya tadi? Eh, ini SP Remote Advance AIA. Tuh, silakan dibuka coba. Ya, nanti dibuka aja.
diimport, nanti akan muncul seperti diimport gitu. Kalau sudah muncul di sini, kita buka kan tadi file AIA tadi itu namanya ESP Remote Advance. Nah, kita import saja. Bukan nanti sudah ada akan muncul seperti ini. Tinggal kita buka kayak gitu. Oke, apakah sudah bisa dibuka? Kita tunggu. Oke, ini sengaja tidak desainnya tidak saya buat lebih macam-macam ya. Ini kita buat simpel aja. Nanti silakan dimodif sendiri untuk warna, untuk gambar. Ini yang penting basicnya seperti itu desainnya. Oke, yang lain silakan dibuka dulu di dalam tadi linknya SID resources kodular ya, part folder part 3. Kan filenya AIA ya, file AIA. Format filenya itu sama kayak format filenya App Inventor. Jadi kalau kita punya program dari App Inventor dibuka di kodular juga bisa, juga sebaliknya, karena sama dia formatnya. Wah, ini agak lama juga loadingnya nih. Oke, Pak, fungsi cons char network SSID yang tadi ya, coba sebentar saya kembalikan ke coding tadi ya. Tadi ada pertanyaan tentang fungsi yang ada di yang ini ya. Oke, ini ya Pak Rifat ya. Nah, seperti bilang tadi, saya bilang tadi, ini kan tadi, ini kalau yang ini kan untuk akses point ya. Akses point, soft access point dari ASP, apa, ESP. Kayak dulu waktu kita awal buat pada pertemuan kedua itu. Nah, yang ini adalah WiFi yang ada di rumah kita atau di sekitar kita. Jadi nanti si ESP ini itu bisa bekerja dalam dua mode, yaitu mode sebagai akses point mandiri atau dia sebagai klien dari WiFi yang ada di sekitarnya. Ya, ini kodenya sama untuk juga yang untuk apa? Untuk 32 sama. Jadi saya ini di tempat saya ya. Jadi ini adalah WiFi yang ada di rumah begitu. Jadi kita setting supaya WiFi yang ada di sekitar kita. Itu Pak ya jadinya Pak ya. Jadi ini adalah untuk dipakai untuk nanti koneksi ke WiFi yang ada di sekitar. Nanti kalau di sini, ini kan tadi yang SSID itu nyambungnya ke sini. Ini apa namanya? Nah, ini sebagai access point kan, SID tadi. Sedangkan yang ini tadi yang network SSID itu akan dipakai untuk koneksi ke ini, ke jaringan WiFi ini ya, menghubungkan SP ke jaringan WiFi. Jadi ke WiFi yang ada di sekitar, WiFi yang ada di rumah misalnya begitu. Gitu ya. Oke, kita kembali tadi. Oke, kita kembali ke kodular. Kok tadi sudah dibuka, maka nah ini ya. Jadi ini tampilan kodular kita. Oke. Nah, ini saya jelaskan tentang prinsipnya ya. Apa yang kita akan. Nah, di aplikasi itu ini gambaran tentang apa yang oke di aplikasi terus. Oke. Jadi ini ya. Nah, jadi dari aplikasi yang kita tadi ambil dari eh, resources itu, di sini ada yang baru yaitu adalah apa? Dia mampu untuk terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah. Nah, kemarin kalau kita menggunakan aplikasi ini, kita harus nyambung ke akses point yang ada di ESP saja, gitu kan? Yang nanti di sini addressnya itu adalah address yang kita ketahui, addressnya akses point. Nah, saat nanti ESP itu tersambung ke WiFi yang ada di rumah, maka dia akan memperoleh akses point apa IP address dari dari router yang ada di rumah, WiFi yang di rumah. Nah, kita kan nggak tahu
apanya berapa berapa settingannya. Nah, nanti kita bisa ambil di sini. Nah, coba kalau ini sudah ada, bisa coba langsung dicoba di companion coba. Oke, coba di companion. Jangan lupa tadi si apa ESP-nya dijalankan dulu ya. Nah, saat pertama kali mulai, ah, kalau sudah muncul di kodularnya, di companion-nya, ini dulu diklik ya, masuk ke menu setting. Kita ini adalah masuk ke menu setting. Kita konekkan dulu ke access point-nya ESP ya, supaya kita bisa tahu berapa IP-nya. Ini saya demokan ya. Sebentar, ini jalankan dulu ESP saya. Coba, coba silakan langsung dicoba di companion-nya. Coba di companion-nya langsung. Ini saya coba demokan ya. Oke, ada chat. Nah, ini coba saya demokan begini. Saya share screen HP saya dulu sebentar. Nah, saya share dulu ya, coba gini. Jadi kalau tadi sudah dibuka, sudah dicoba di apa companion, silakan dibuka langsung di companion-nya. Oke. Nah, nanti kan begini tampilannya ya. Pertama kali, hilangkan tampilan. Pertama kali kita klik dulu ikon ini. Ya, ikon ini kita klik. Ini untuk kita pindah ke mode WiFi-nya ESP dulu. Nah, ini sebelum saya punya dua, saya nyalakan dua-duanya, yang 8266 sama 32. Misalnya kita nyambung ke ESP 8266 misalnya gitu, atau 32 ya. Misalnya kita klik ya, atau saya aktifkan yang ini. Oke. Nah, kan ini kan berarti saya sudah nyambung ke akses point-nya dari ESP-nya ya. Nah, di sini kan dia masih belum bisa connect nih ya. Oke, kita klik tombol yang ini. Ya ini dia akan membaca berapa IP dari ESP kita. Dari yang dikasihkan oleh routernya yang di rumah. Kita klik, nah ternyata ini IP-nya. Oke, berarti kita bisa berhubungan dengan ESP kita dengan IMAT IP ini. Nah, kita kembalikan lagi ke WiFi yang ada di WiFi utama kita, WiFi yang di rumah. Ini misalnya tadi kan, WiFi utama. Nah, WiFi utama di rumah. Nah, berarti ini. Jadi kita sudah nyambung ini. Saya sudah nyambung ke jaringan. Nah, ini di program ini ada bagian lognya untuk mencatat ya. Apa yang saya pilih di menunya, misalnya tadi LED off, dia kirimkan LED off ke LED-nya ya. Nah, ini eh begitu. Yang ini adalah untuk perintah suara. Contohnya saya kasih perintah suara misalnya LED satu on. Wah, salah dia dengarkan. Ulangi. LED satu LED satu on. Oh, maaf. Saya nggak pakai kata on tadi itu. Pakai kata nyala dan mati karena kalau bahasa Inggris dia rancu. LED satu nyala. Nah, ini ya, coba ya. Bentar. LED satu mati. LED satu blink. Maaf, bukan blink kedip.
Nah, memang di sini kita harus menggunakan perintah suara yang konsisten ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris itu dengan dia logat Indonesia, maka dia kadang nggak mengenali dengan benar. Maka kita pilih pakai bahasa Indonesia saja kalau bahasa Indonesia. Misalnya karena bling itu dalam ejaan Indonesia kan dia BLIG bisa ya. Jangan di sini kita BLINK itu yang kadang keliru dia. Makanya kita pakai yang jangan pakai bahasa Inggrisnya kalau kita pakai perintah suara yang bahasa Indonesia. Ayat satu kedip. Tuh, kenali. Ini bisa di scroll. Hmm. Oh, dia bacanya ayat. Let satu kedip. Nah, di situ bagian sini ini ada pembacaan LDR-nya ya. Bacaan LDR-nya. Berapa nilai LDR yang dibaca oleh HP apa aplikasinya. Ini nilainya besar kan dia pakai SP32 ya. Berapa bit ya? 12 bit ya. Sampai 4096 ya. Oke, silakan dicoba dulu. Juga sama untuk perintah buzzer itu sama kalau kita tombol kita tap itu manual. Manual off buzzer beep. Nah, ini keliru kalau kena buzzer gini. Karena ejaan dia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dia keliru. Kita ulangi lagi. Nggak dikenali dia suaranya. Buzzer beep. Baru bisa. Buzzer on. Nyala. Wah, dia salah kalau buzzer. Buzzer nyala. Buzzer nyala. Oke, ya. Nah, ini saya jelaskan tentang bagian-bagiannya. Oke, sudah coba ya. Oke, ini dari Pak Nafkom. Milik saya, info di serial mau itu adalah hubungkan ke WiFi terus. Nah, coba apakah settingan WiFi-nya sudah betul belum? Settingan WiFi di codingnya ini, di coding apa? Di coding sketch-nya, di codingnya ESP itu kan ada pengaturan ini ya. Ini saya share lagi. Ops. Pengaturan ininya, pengaturan WiFi-nya ada betul belum ini? Yang di sketch-nya. Ini sama juga untuk yang ESP32 sama di sininya. Ini WiFi-nya ya. WiFi Anda yang ada di rumah ya, yang kita pakai untuk WiFi-an, pakai apa? HP itu atau pakai laptop. Nah, ini sesuaikan dengan ada di rumah. Lalu di-upload ulang. Sudah benar? Nah, coba dicek lagi betul. Benar enggak? Jadi yang atas ini itu adalah SSID untuk akses poinnya ya. Jadi akses poin yang dibuat oleh ESP-nya. Kalau yang ini adalah SSID untuk bisa nyambung ke WiFi yang ada di sekitar kita, di rumah kita begitu. Itu. Ya, artinya selama WiFi itu nggak penuh, artinya selama router atau akses point yang ada di rumah itu nggak penuh dengan yang nyambung ke dia, dia masihnya masih bisa nyambung ke ESP kita. Jadi ESP kita masih bisa jadi kliennya router itu. Kecuali di rumah atau di kantor atau di tempat yang kita pakai WiFi-nya itu sudah penuh, sudah kebanyakan klien sehingga nggak cukup lah kalau kita masukin ESP-nya ke sana connect-nya begitu. Oke, semua sudah nyoba ya. Aplikasinya sudah. Nah, ini coba kita lihat bagian-bagian dari aplikasinya coba. Oke. Jadi di sini emang ini ya, kita lengkapi beberapa bagian ya. Silakan dimodifikasi, dihapus dan sebagainya kalau nggak butuh. Nah, ini ya. Jadi untuk ini pertama kita lihat. Nah, ini. Jadi di sini tombol yang ini yang bentuknya WiFi ini itu
adalah untuk mengaktifkan mode settingan WiFi. Jadi langsung biar kita bisa pindah-pindah WiFi dengan mudah. Nah, ini memakai komponen activity starter namanya. Dia akan memanggil perintah untuk membuka settingan WiFi dari Android kita. Ini ya. Jadi ini tombol ini tadi, tombol yang apa bentuknya kayak sinyal WiFi ini. Nah, untuk pengenalan suara, mungkin yang sudah pernah nyoba yang project latihan itu ada, ini adalah seperti ini. Jadi dia tinggal manggil aja, manggil call speed recognizer satu get text. Ini artinya dia memanggil kemampuan pengenalan suara dari Google yang ada di HP kita. Nah, dan ini itu mengacu kepada settingan yang ada di HP kita. Kalau HP kita itu menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan mengenali suara dalam bahasa Inggris. Kalau HP kita disetting untuk language-nya ya, speech-nya itu bahasa Indonesia dan juga bahasa lainnya. Ya, jadi dia mengenali suara yang kita berikan, perintah suara ataupun suara kita itu sesuai dengan bahasa yang disetting di HP-nya. Ya sama kalau kita pakai Google Assistant itu. Nah, lalu di sini adalah bagian yang merespon setelah suara itu dikenali jadi teks, diapain? Nah, di sini adalah bagian untuk mengubah atau mengenali suara menjadi perintah kontrolnya. Yang di sini pertama tadi yaitu bahwa yang namanya speed recognizer itu butuh koneksi internet ya. Sehingga nggak bisa kalau kita hanya connect ke akses point-nya yang ada di SP. Harus nyambung ke akses point atau router yang ada WiFi internetnya. Lalu di sini untuk perintah tadi itu kadang-kadang pengenal suara tuh bingung membedakan antara kata satu itu sebagai SATU atau sebagai simbol satu. Sehingga di sini kita perlu menguji dua-duanya. Saya sini ya, LED satu nyala, itu kita uji dengan apakah perintah suara teks itu LED satu nyala atau LED SATU nyala begitu, yang dikenali oleh si speed recognizer-nya ini. Sehingga di sini kita tambahkan ada bagian OR. Jadi ini dianggap sama ya, kita buat dia sama. Nah, nanti di sini dia akan memanggil fungsi eh, buatan klik satu tadi ya, BT on itu ya, tombol yang untuk mengonkan secara manual kalau pakai tombol. Jadi kita nggak perlu membuat kode yang diulangi, kita hanya butuh memanggil. Memanggil tombol itu seakan-akan dia diklik oleh softwarenya ini. Jadi dot button klik artinya kita klik secara software, nggak secara manual. Yang ini adalah respon secara suara. Ya ini untuk text to speech ya. Jadi dia ngomong sebagai status lah, begitu. Itu ya. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kita usahakan menggunakan perintah suara yang dikenali. Jadi sengaja tidak menggunakan kata on atau off. Karena tadi saya coba itu kalau off itu, kalau versi bahasa Indonesia, off itu F-nya satu. LED satu off. Itu cuma LED satu OF gitu. Nah, sehingga kan rancu antara OFF sama OF gitu. Nah, makanya kita mending pakai bahasa yang standarnya oleh bahasa Indonesia, misalnya mati atau nyala. Kecuali kita pakai bahasa Inggris ya. Let one off, let one on itu mungkin lebih jelas. Karena dia dikenali sebagai bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris dalam logat Indonesia itu yang dia akan kacau pengenalan suaranya. Ya, jadi bahasa Inggris diucapkan dengan logat Indonesia dikenali sebagai perintah Indonesia itu yang dia kacau. Google penerjemahnya ini belum bisa, speed recognition-nya belum bisa membedakan. Nah, ini adalah bagian untuk mengambil data LDR ya. Di sini LDR-nya itu dibaca dengan menggunakan perintah timer ya. Yang kita setting adalah 5 detik sekali. Jadi 5 detik sekali dia akan baca dari apa perintah yang kita kirimkan di apa tadi itu di request HTTP-nya itu yang ini tadi setiap 5 detik sekali. Jadi ini menangkap hasil daripada pembacaan ini. Berapa yang dikirimkan oleh kode yang ada di ESP-nya begitu. Ya, ya Pak Budi. Indonesisch itu yang bikin bingung. Indonesia English ya. Ininya kemampuan pengenalan suaranya bingung. Ini ngenali sebagai bahasa Indonesia atau sebagai bahasa Inggris. Sehingga dia salah menerjemahkan. Gitu. Dan di sini harus persis sama. Jadi kalau kita ngomongnya A ya di sini harus A. Kalau A mau dipahami sebagai perintah apa. Jadi memang
belum bisa ya. Jadi kan ini kan tidak secanggih kalau kita menggunakan misalnya chat GPT ya, yang generatif gitu, yang dia bisa memaknai kata-kata atau kalimat lebih dalam gitu. Kalau pengenalan suara itu hanya membuat dari suara menjadi teks gitu aja. Dan itu pun sependengaran dia atau sepemahaman apa ya, software itu bisa mendengar kita sejelas apa. Kalau kita ngomongnya nggak jelas ya dia juga bingung juga ini nerjemahkannya seperti apa. Atau ada noise noise suara di sekitar, ya maka hasilnya juga akan campur hasil pengubahan teksnya. Jadi dari suara menjadi teks. Nah, teks itu yang kita bandingkan. Apakah teksnya itu sama dengan teks perintah yang kita tentukan atau tidak begitu. Ini ya. Oke. Ini tadi ya, ini ada pembacaan data untuk LDR. Jadi dia membacanya pakai timer ya. Setiap 5 detik dia membaca dari sini. Nah, ini hanya baca. Sedangkan nanti untuk data IP juga sama ya. Kita tadi kan kita setelah connect ke WiFi, kita pengen tahu si SP ini dikasih IP berapa oleh access point yang ada di rumah. Nah, kita pakai tombol ini, maka dia akan mengirimkan ke alamat IP bawaan access point-nya si ESP ya ini ya 4.1 ya yang kita sudah hafal, maka akan direspon ini dikirimkan IP-nya berapa, ya kan? Nah, nanti dari pembacaan dual ini itu akan direspon oleh bagian ini. Ini bagian untuk merespon atau menampilkan. Sebenarnya nanti kita bisa memilih. Kalau dia tanya tentang LDR ya ditaruh di bagian yang menampilkan pesan LDR. Ini tadi kan. Jadi kalau nanti ternyata tadi ya got text ya. Jika jika nanti ternyata begitu di webnya itu dapat respon balik jawaban dari HTTP-nya, dari request tadi, maka dicek. Jika tadi kita ngirimkan dengan perintah read LDR, berarti itu data LDR, maka kita kirimkan ke label yang untuk menampung tampilan data LDR ini, ya, yang kotak tadi tuh loh. Nah, text box tadi yang ada nilai LDR itu. Sedangkan jika yang dikirimkan itu tadi adalah perintah untuk nanyakan IP-nya dengan ini, dengan apa pertanyaan alamatnya ini, maka kita taruh di bagian IP-nya. Nah, get responnya di sini. Jadi tadi ini adalah permintaannya. Ini di permintaannya ya, nanyakan berapa data LDR, berapa IP-nya. Dan nanti kalau dijawab, maka dia akan dipilah. Oh, ini kalau jawabannya LDR ditaruh di bagian text box LDR. Kalau jawabannya mengenai IP, taruh di bagian text box IP seperti ini. Jika di sini kita nggak perlu ngisi manual, ya. Kalau mungkin kita harus ngecek ke serial monitor kan repot, serial monitor terus diisi manual. Terus 92, 168, 1207 begitu. Itu kan kita manual. Syaratnya kita harus terkoneksi secara serial ke ESP-nya. Nah, jika nanti sudah lepas dari komputer kan kita nggak bisa baca data serialnya. Nah, kita gunakan ini. Kita konekkan dulu ke access point bawaannya si ESP. Nanti kita suruh dia untuk baca berapa IP yang kamu kasih dapat dari WiFi yang ada di rumah. Ya kita tahu. Nah, kita bisa bisa switch pindah ke WiFi yang ada di rumah dengan tetap bisa mengakses ke ESP-nya. Sehingga fitur pengenalan suara bisa dikerjakan. Oke ya, sudah. Nah, itu mungkin gambarannya. Oke, silakan. Ada yang disampaikan mungkin? Apa ada yang masih kesulitan? Silakan. Dicoba dulu tadi. Sudah nyoba semua belum? Harus dicoba. Jadi kok ya, di sini bertanya Pak, apakah komunikasi dengan ESP-nya ini bisa disebut dengan menggunakan protokol API, pilihan protokol HTTP apa? Nah, kalau di sini itu kita masih menggunakan protokol HTTP ya, pakai GET di sini. Makanya di sini kan kita lihat di sini di kodenya coba saya share ya. Tadi di sketchnya itu kan kita masih hanya menggunakan HTTP ini kan, ya. Jadi ini istilahnya paling dasar lah sebenarnya, pakai HTTP ya, pakai HTTP. HTTP kan ada dalam dalam teori HTTP itu ada get ada post ya. Kita pakai yang get di sini. Nah ini. Jadi ini bukan masih belum API ya. Ini baru komunikasi menggunakan protokol HTTP sebenarnya. Ya, HTTP saja. Itu ya Pak Maulana ya. Makanya sini HTTP semua kan di sini masih HTTP semua. Ya ini masih lokal lah begitu. Soalnya masih lokal hanya sebatas jaringan kita begitu. Oke.
Mungkin ada lagi, sampaikan lagi, lainnya mungkin diskusikan, monggo. Emang enak dicoba langsung. Ya kalau dicoba asik tawa nanti nyobanya ya. Izin Pak bertanya Pak, Ya Eko. silakan, silakan, silakan. Ini berkaitan dengan saya tadi coba kalau kalau pakai sebagai akses point, Ya. tadi awal bisa untuk mengakses LED on, terus LED off, buzzer off. Tapi ketika beberapa saat kemudian, ketika menjadi klien bisa. Saya sekarang sebagai klien itu bisa bisa nyala Pak kalau pakai klien. Tapi sebagai kalau saya pindah sebagai akses point, dia itu nggak bisa Pak, nggak bisa on LED on atau buzzer on ataupun sebaliknya LED off atau buzzer off. Seperti itu Pak. Oke. Buat ya, Ya. Nah, ini mungkin sebentar saya share lagi coba ya. Nah, ini biar ingat sekalian. Nah, ini memang untuk yang kalau kita menggunakan mode yang access point bawaannya apa? Bawaannya ESP ya. Yang pasti kita harus pertama harus ke nyambung ke WiFi-nya access point-nya ESP ya. Lalu jangan lupa IP address-nya harus ini, Pak. Ini kan IP address-nya standarnya si ESP kan. Nah, saat kita tadi habis pakai dari jaringan apa yang kita sebagai klien dari WiFi yang ada di rumah, itu kan IP-nya sudah berubah. Makanya nggak bisa kembali ke ESP itu, ke SP ke WiFi SP, kecuali kita rubah lagi kembali ke ininya. Jadi maksudnya ini dibalikin lagi ke 4.1 kalau kita ingin menggunakan lokalnya apa WiFi lokalnya ESP. Paham Pak ya? oke. Jadi Saya ya, coba, ya. saya coba. Jadi kalau kita pakai WiFi lokalnya ESP ini harus 4.1 IP-nya. Seperti yang kemarin pekan kedua. Tapi kalau kita sudah menggunakan nanti ESP-nya tersambung sebagai klien ke WiFi yang ada di rumah, maka IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, supaya kita bisa baca, kita pakai yang tombol ini, ya kan? Kita konekkan dulu ke lokal, ya, jangan dirubah dulu ininya. Baru nggak apa diubah, nggak apa, nggak pengaruh sebenarnya. Nanti kan dia akan menggunakan IP yang bawaan ini untuk membaca membaca berapa IP yang dikasih dari akses point yang ada di rumah itu, ya, Oke, prinsipnya. siap Pak. Udah berhasil. Ya, begitu memang. Jadi ya itu. Jadi memang ini kan kita mencoba bahwa dari jaringan lokal ESP bisa nyambung ke WiFi yang ada di rumah. Karena gunanya tadi perintah suara tuh bisanya harus ada internet supaya kita bisa menggunakan perintah suara begitu. Izin Pak, ini Ya. berkaitan dengan yang analog. Yang analog ketika Bapak tulis di Arduino, di programnya itu adalah dengan pin LDR adalah di kaki 4, sedangkan pas di kontrol atau di layout gambar itu di kaki 34. Oh Nah, iya, betul Pak, betul. Maaf, terus keliru berarti. saya coba ini nggak terbaca Pak, izin Pak, Ya, betul dengan Pak. dengan ah, Betul betul Pak. Makanya tadi mohon maaf tadi sempat saya revisi kan. Tadi kan di awal memang untuk sebenarnya yang betul itu rangkaiannya harus menggunakan kaki yang ini, kaki yang 34 Pak. Nah, karena yang oke untuk oke. jadi yang di Arduino sesuaikan. Ini saya rubah coba. Yang Arduino pakai yang 34 jangan pakai 4 karena apa? Karena ini satu kelemahan daripada SP32 yaitu kalau saat dia digunakan sebagai WiFi, maka fungsi analog di kaki yang itu tadi yang 4 D4 itu nggak bisa dipakai. Ini saya tunjukkan ini referensinya ya. Jadi coba Oke. juga loh, kok nggak bisa-bisa ternyata. Oh iya, ini saya lupa ini ternyata memang ada batasan tentang ini. Ini coba saya kasih. Nah, ini saya kasihkan referensinya. Coba saya share ya. Jadi Oke, untuk siap, Pak. untuk SP32 kan dia punya banyak 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 pin analog ya, banyak kaki analog. Nah, ini saat dia digunakan sebagai WiFi, maka ada pin-pin di sini namanya ADC2. Ini mulai dari pin 4, 2, 15 ini itu nggak bisa dipakai saat WiFi digunakan. Jadi kalau kita menggunakan WiFi dan kita butuh ADC, kita butuh pin analog, butuh ADC, maka kita gunakan yang pin yang ada di sini yaitu pin
ada di satu ini bisa di sini. Ya, jadi pin yang ada di sini. Nih, kita nggak bisa pakai yang di sini. Kalau lagi pakai WiFi. Nah, makanya tadi mohon maaf tadi yang digambar sudah saya revisi, cuma ternyata yang di codingnya lupa saya belum mau revisi. Jangan lagi pin 4, pakai pin 34 ini. Nah, saya pakai 34 karena yang di bodinya tuh yang ini nggak ada ya, 36 ya. Artinya VN sama PP ya, daripada bingung kan nih, PP sama VN. Nah, 34 Oke, aja. siap. Saya Jadi coba tinggal di betul, 34. 34. Ya, jadi kita nggak bisa kalau menggunakan yang di sini 4215 ini saat kita menggunakan WiFi. Jadi kita ganti pakai yang ADC yang ini, yang di sini. Ini ada ADC lain kan banyak di sini, ya. Jadi jangan pakai yang di sini. Itu kelemahannya daripada 32 di situ. Oke, mohon maaf. Mungkin yang tadi yang di kodenya disesuaikan ya, yang di kodenya di SP32 itu ini bukan pakai 4. Nah, ini 34 nih. Ini lupa tadi belum update ya. Ini 34 ini. Ini 34 ya. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Teko. Oke, oke. Ya, jadi 34 ya. Ini SP34 ya. 4 nggak bisa dipakai untuk wifi-nya. Oke. Monggo silakan yang lain kalau ada yang diskusikan. Memang harus dicoba ya. Jadi emang dicoba nanti kita tahu gitu. Ini masih dasar untuk menggunakan dengan protokol HTTP aja ya. Ya silakan kalau ada yang mungkin mau sharing hasilnya gimana. Jadi kalau kita pakai Kodular tuh banyak yang bisa kita kembangkan ya. Jadi fitur-fiturnya tuh sudah luar biasa. Jadi ini banyak hal yang bisa kita coba. Jadi mau dari aspek tampilan sampai kepada pengendalian perangkat yang ada di HP kita begitu. Artinya meskipun kita mungkin tidak menggunakan semacam Android Studio untuk membuat aplikasi, pakai Kodular ini sudah banyak yang bisa kita kembangkan, yang kita buat. Memang di sini butuh utak-atik ya untuk mengatur supaya lebih menarik, lebih bagus atau lebih pas dengan kebutuhan kita begitu. Kalau pakai Android Studio kan agak rumit itu. Itu pakai bahasa Java atau Kotlin tuh lebih rumit dan juga mungkin berat secara resources laptopnya harus kuat itu kalau mau pakai itu. Nah, kalau pakai yang semacam Codewar ini atau pakai App Inventor itu lebih ringan sehingga ya enak lah untuk kita kebutuhan praktis untuk digunakan aplikasi semacam ya kayak kita buat ini gitu. Gimana Pak Nafcom masih proses belum connect? Oke coba. Mungkin nanti kalau sempat silakan dicoba ya, dicoba rangkanya dan dicoba kodenya. Nanti baru kita bisa nyoba pakai aplikasi yang ada di HP-nya, apa aplikasi kodularnya, sehingga paham eh, fungsinya seperti apa begitu. Oke, itu dulu mungkin kalau nggak ada lagi yang disampaikan, kita cukupkan dulu. Nah, sebenarnya tadi saya ingin mencoba membahas beberapa materi, tapi ternyata memang saya tadi belum sempat untuk nyiapkan anunya, apa kontennya ya, semacam MQTT itu. Mungkin apa ya, pada pertemuan selanjutnya. Ini ternyata belum sempat. Tadi saya masih ngutang-ngatik yang ini belum. MQTT itu apa Pak? Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu anu ya. Atau saya tawarkan. Nah, ini sudah ada di link dari Pak Bahtera Google Form-nya ya. Apa? Presensinya monggo silakan. Ini kayaknya sudah banyak yang mahir di MQTT sebenarnya. Apakah perlu ada pertemuan untuk bahas MQTT dan kita buat di kodularnya? Ya, silakan di presensi ya.
Oke, saya masih bingung tentang konsep pengiriman data analog dari EDR, Pak. Kenapa harus diberi resistor dan di pinnya disautkan plus dan minusnya? Oke, oke. Ya, gimana kita bahas sebentar. MQTT apakah perlu ada pembahasan lagi? Nah, Pak Maulana, untuk yang LDR itu sebenarnya bukan di pengiriman datanya ya. Itu ada di rangkaian LDR-nya. Artinya memang kan di situ terkait dengan bagaimana menggunakan LDR sehingga nanti kita bisa mengambil nilainya begitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang tadi, bahwa LDR ini kan sebenarnya aslinya adalah resistor kan dia. Ya, dia resistor. Makanya namanya adalah light dependent resistor. Resistor yang tergantung pada cahaya. Artinya, nilai resistansinya itu akan berubah mengikuti cahaya yang diterimanya. Saat cahaya diterima oleh dia itu banyak, maka resistansinya akan menurun. Jika dia kurang mendapatkan cahaya, resistansinya akan tinggi. Nah, dengan memahami konsep tadi bahwa si LDR ini nilainya bisa berubah resistansinya, maka kita bisa mengambil data dari LDR itu dengan cara apa? Dengan cara kita membuat rangkaian voltage divider ya atau pembagi tegangan tadi. Jadi seperti kita pahami dalam elektronika dasar itu kan bahwa kalau dua resistor itu kalau diserikan itu kan arusnya sama, tegangannya berbeda, ya. Nah, maka di situ dengan mengambil titik tengah dari pertemuan antara resistor 10 kilo dengan LDR itu, maka kita akan bisa mengetahui kalau terjadi perubahan nilai resistensi dan juga tegangan dari LDR-nya begitu. Ya kan? Saat LDR-nya itu mendapatkan cahaya, maka resistensinya akan berkurang, ya kan? Jika dia apa gelap, maka dia resistensinya naik. Nah, di situ kan pengaruh pada tegangannya nanti. Tegangan yang dihasilkan dari titik pertemuan antara LDR dengan resistor 10 kilo tadi itu. Ah, kalau Pak Maulana punya AVO, dicoba saja. Jadi dibuat rangkaian kayak tadi itu, rangkaian yang dimana diserikan antara LDR dengan resistor 10 kilo. Kaki LDR yang bebas dikasih tegangan 5V, sedangkan kaki resistor yang bebas dikasih GND, ground. Nanti coba di AVO antara titik pertemuan LDR dengan resistor dengan groundnya itu. Dengan merubah-rubah nilai nilai cahaya, misalnya kasih senter atau kasih ditutupi pakai tangan, maka akan kebaca perubahan nilai tegangan yang ada di titik pertemuan antara resistor dan LDR itu. Itu pembagi tegangan di situ. Nah, nanti masuk ke pin kaki ADC yang ada di controller ya, entah Arduino atau di ESP, itu akan dikonversi menjadi nilai digitalnya. Ya, akhirnya muncul nilai digital dari berapa pembacaan oleh LDR. Nah, berarti kalau nilainya besar, berarti cahayanya banyak ya, atau terang. Kalau nilainya kecil, berarti cahayanya kurang atau dianggap gelap begitu. Oke, itu gambaran mungkin kira-kira Pak ya. Nanti bisa diskusi lagi ke saya, bisa japri nggak apa-apa nanti kalau itu. Oke, insya Allah untuk yang hari ini itu dulu. Kira-kira butuh pertemuan lagi nggak untuk MQTT? Karena memang belum minggu depan lagi nggak apa, tahun baru, habis tahun nggak apa juga. Karena pekan depan sudah mulai liburan panjang mungkin. Mungkin banyak yang sudah mau berlibur ya. Nanti bisa Januari nggak apa-apa begitu. Nanti ya, oke nanti saya buat polling aja ya, buat polling aja di grup nanti ya. Oke, sementara itu dulu yang kita kita bahas pada hari ini. Jadi kalau ada yang belum eh, berhasil atau masih ada masalah, silakan didiskusikan di grup ya. Ya kita masih belajar dasar-dasar tentang bagaimana mengakses data atau mengirim data dan menerima data melalui protokol HTTP dulu ya. Oke, mungkin itu silakan diisi dulu presensinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Bahtera. Silakan Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bersama untuk belajar bersama ya. Insya Allah nanti kita buat polling aja di grup untuk kelanjutannya kalau mau bahas yang lanjutnya begitu. Pak Bahtera, monggo kalau mau saya kembalikan. Ya, kedengaran suara saya? Oke Pak, oke kedengaran Pak.
soalnya sambil nyeting jadi eh, Gak nggak apa, Pak. itu. Gak apa-apa. Oke, sepertinya kita udah di akhir perjumpaan nih, karena kan janjinya hanya 3 sesi ya Pak ya. Ya, untuk sementara Berarti itu sesi. untuk koduler itu hanya 3 sesi, berarti kita udah di penghujung acara. Nah, jangan lupa untuk absensinya diisi, nanti sertifikat akan diberikan. Berikanlah waktulah untuk buat ngerjainnya, karena banyak. Terus abis itu mungkin boleh juga kalau ada yang mau diskusi dulu sebelum kita tutup. Terkadang ada yang masih unek-unek gitu loh. Ya bolehlah di apa? Di bolehlah ngomong lah. Coba diskusikan di sini dulu sementara, kayak misalnya ada apa gitu yang kurang, ada yang bingung, sebelum kita tutup nih. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Halo? Sudah tadi kok. Ini sudah diskusi tadi, Pak. Sudah sudah banyak Udah diskusi ya, tadi. oke. Oke, nanti Berarti kita udah sama di semua. grup lagi. Oke. Oke, berarti ketemu lagi di grup. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Atur nuhun Pak Eko, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga semuanya.